Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dengan NIM 21103031. Prodi saya itu Sosiologi kelas karyawan. Saya ingin mempresentasikan hasil ringkasan saya dengan sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Caster A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu pada holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek, serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Dumayri tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya, bisa dilihat dari sudut pandang. 1. Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsa. Aspek C. Dalam hal berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabar pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan menghindari A. Sistem free fight liberalis adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. B. Sistem etatisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. C. Monopoli adalah merugikan masyarakat yang bertentangan cita-cita keadilan sosial. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Keenam, kemampuan bersaing. Landasan sistem ekonomi. Ketertiban pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, atau berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, atau mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, keadilan sosial, atau persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. C. Sistem ekonomi Pancasila atau SIP memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Klarifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diklarifikasi atau dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasi serta berdasarkan ideologi, yaitu yang pertama, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. A. Sistem ekonomi tradisi. B. Sistem ekonomi komando. C. Sistem ekonomi pasar. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Yang A. Sistem ekonomi kapitalis. B. Sistem ekonomi sosialis. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Poin A. Melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum. Melindungi produsen, ditetapkan harga minimum atau HIT, atau biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Poin yang ke B, melindungi pekerjaan, ditetapkan upah minimum atau UMR. Yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingannya dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. Yang ke-8, kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikannya. Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain
terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, yang kedua, globalisasi pembiayaan, yang ketiga, globalisasi tenaga kerja, yang keempat, globalisasi jaringan informasi, yang kelima, globalisasi perdagangan. Yang pertama, dampak positif dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. 2. Dampak negatif, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini. Badan usaha milik negara, ciri-ciri BUMN. Penguasa badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupukkan keuntungan. Jenis-jenis BUMN yang pertama, perusahaan perseorangan atau persero. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Yang ketiga, perusahaan umum atau perum. Ciri-ciri BUMN. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan, sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat, sebagai sumber pemasukan negara. Tujuan pendirian BUMD yaitu memberikan sumbangsi kepada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Jenis koperasi. Yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran antara lain yaitu: yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Aircraft. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia.
di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diulas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan atau Enlightenment sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pasar barang seni. Yang keempat, kerajinan. Yang kelima, desain. Yang keenam, fashion. Yang ketujuh, video, film, dan fotografi. Yang kedelapan, permainan interaktif. Yang kesembilan, musik. Yang kesepuluh, pertunjukan. Yang kesebelas, penerbitan dan pencetakan. Yang kedua belas, layanan komputer dan piranti lunak. Yang ke-13, televisi dan radio. Yang ke-14, riset dan pengembangan. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.